Halo Mina, kembali lagi bersama DG. Oke, pada kesempatan ini, DG akan membahas alur cerita anime One Punch Man episode spesial bagian pertama, di mana episode ini mengisahkan tentang perjuangan si botak Saitama menjadi seorang hero profesional. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, and enjoy! Scene dibuka dengan menampilkan sosok monster kodok biru yang sedang lari tunggang langgang menghindari kejaran seseorang. Dia pun kebingungan ketika jalan yang hendak dilaluinya ternyata buntu. Dia pun sangat kesal pada lelaki keras kepala yang terus mengejarnya. Ternyata lelaki tersebut adalah Saitama yang masih memiliki rambut. Ketika dia melompat turun untuk menangkap si kodok, tanpa diduga celana trainingnya nyangkut di tiang listrik hingga robek. Si kodok pun menertawakan Saitama. Apalagi Saitama memiliki hobi yang sangat aneh. Namun setelahnya si kodok tercekat dan ketakutan ketika Saitama mulai geram karena hobinya menjadi hero diremehkan. Dia lantas menghajar monster kodok hingga barang curian di dalam perutnya keluar semua. Dikarenakan trainingnya robek, Saitama pun pergi ke tempat penjahit langganannya. Oke, biar lebih mudah kita sebut saja penjahit tersebut dengan nama Pak Mamat. Seorang preman nampak mendatangi toko Pak Mamat untuk menagih hutang. Dan karena belum ada uang, Pak Mamat pun meminta tambahan waktu hingga besok. Setelah si preman berlalu, Saitama langsung meminta maaf pada Mamat karena trainingnya rusak lagi. Pak Mamat pun tidak mengapa, dan dia juga memahami kalau Saitama tidak punya uang untuk membayar jasanya. Pak Mamat pun berjanji akan mengerjakan baju training Saitama sesegera mungkin. Melihat kondisi baju training Saitama yang sering rusak, Pak Mamat pun berniat membuatkan sebuah kostum khusus untuk Saitama. Awalnya Saitama antusias, namun setelah melihat desain kostumnya yang aneh, dia lantas menolak tawaran Pak Mamat secara halus. Ketika Saitama berpamitan pulang, Pak Mamat mengingatkannya untuk mengurangi kegiatan hero-nya. Pak Mamat sadar bahwa kondisi lingkungan di sekitar mulai sepi dan tidak baik-baik saja. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya toko yang bangkrut dan terpaksa harus ditutup. Dalam perjalanan pulang, Saitama cukup sadar kalau nasihat Pak Mamat ada benarnya. Kalau dipikir-pikir, tindak kriminal di daerah ini semakin meningkat hingga membuat banyak toko yang tutup. Apalagi dalam waktu seminggu saja, Saitama telah menangkap 3 penjahat. Pada malam harinya, ibu kos mendatangi Saitama karena nunggak bayar kos selama 3 bulan. Tentu saja Saitama agak bingung karena dia tidak memiliki uang sama sekali. Ibu kos tidak peduli dengan kegiatan Saitama. Pokoknya jika Saitama tidak bayar, maka dia akan didebak dari tempat ini. Esok harinya Saitama bertandang kembali ke toko Pak Mamat untuk mengambil kembali baju trainingnya. Pak Mamat meminta Saitama untuk lebih berhati-hati karena dia tidak yakin bisa memperbaiki training Saitama lagi. Sedetik kemudian, si preman datang kembali untuk menagih hutang. Dikarenakan tidak mampu membayar hutang, si preman pun langsung menyita surat berharga Pak Mamat dan pulang begitu saja. Pak Mamat menjelaskan kalau si preman tadi berasal dari Nia Nialon. Kondisi toko yang sepi membuat Pak Mamat tidak mampu membayar hutang dan harus menutup usahanya selama ini. Meminta bantuan polisi pun percuma. Ditambah lagi mereka tinggal di sebuah kompleks yang bahkan polisi saja tidak berani mendekat. Saitama sadar kalau Pak Mamat telah ditipu. Namun dia tidak tahu di mana kompleks yang ditempati oleh berandalan Nia Nialon. Pak Mamat pun menggambarkan peta lokasi Nia Nialon pada Saitama. Parahnya, ternyata lokasi tersebut adalah tempat Saitama ngekos selama ini. Dia pun mengenakan trainingnya dan mulai mengetuk satu persatu pintu kamar. Dia pun sangat kaget saat mengetahui kalau pintu pertama yang diketuknya adalah kamar ibu kos. Sementara di pintu kedua, dia menemui seorang lelaki maniak. Dan di pintu ketiga, Saitama bertemu dengan 2 lelaki. Awalnya tidak ada yang aneh, namun saat Saitama berkata kalau dia memiliki hobi sebagai hero, kedua lelaki ini pun langsung panik.
Ternyata keduanya adalah kriminal yang biasa memalsukan KTP. Sebenarnya Saitama tidak peduli dengan kedua orang tersebut. Namun setelah dia tahu kalau menangkap penjahat bisa dapat hadiah, dia lantas menyeringai dan menghajar keduanya. Seorang pegawai Nia Nialon yang menyaksikan kebrutalan Saitama jadi ketakutan. Dia pun langsung menelpon bosnya untuk mengabarkan situasi buruk ini. Si bos pun agak kaget karena Saitama telah membereskan beberapa anak buahnya. Tak berselang lama, Saitama pun telah sampai di kamar bos Nia Nialon. Tanpa basa-basi, Saitama meminta si bos untuk mengembalikan surat berharga milik Pak Mamat. Dia merasa susah sekali jika tidak ada Pak Mamat yang memperbaiki pakaiannya. Si bos pun mulai kesal dengan kelakuan Saitama yang polos dan datar-datar saja. Dia lantas meledakkan kekuatannya dan berubah menjadi monster ikan kegelapan. Namun Saitama santai saja dan menyebut si ikan sebagai sosok maniak yang mesum. Tentu saja si ikan langsung ngamuk dan menyabet Saitama dengan cambuk supernya. Selain menyabet, si ikan juga menyembur Saitama dengan gelembung busa mematikan. Tak ayal serangan tersebut membuat training Saitama rusak lagi. Tapi dia langsung bersemangat ketika mendengar kalau bisa mengalahkan ikan kegelapan, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Si ikan pun akhirnya harus KO dan tidak berkutik sama sekali. Sesaat kemudian, Saitama mendatangi ibu kos dan menawarkan hadiah dari para penjahat yang berhasil dikalahkannya. Saitama melakukan hal ini hanya sekedar untuk bisa membayar biaya tunggakan kos-kosannya. Sayangnya si ibu kos malah marah karena semua penjahat tersebut adalah sumber pendapatannya selama ini. Saitama pun terpaksa menggelandang karena diusir oleh ibu kos. Sesaat kemudian, Pak Mamat yang sangat mengkhawatirkan kondisi Saitama datang dan mengajaknya masuk ke toko. Setelah berbincang cukup lama, Pak Mamat pun berterima kasih karena Saitama telah melindungi tokonya. Tapi Saitama agak tersentak karena Pak Mamat akan tetap menutup tokonya besok. Pak Mamat sudah terlalu tua dan berniat untuk pensiun dari kegiatannya. Dia lantas memberikan Saitama sebuah kostum hero sebagai tanda terima kasihnya. Kostum tersebut merupakan mahakarya terakhir yang dibuat oleh Pak Mamat dengan segenap kemampuannya. Saitama pun sangat senang menerima pemberian spesial tersebut dan segera mengenakannya. Scene pun berpindah di atap apartemen, di mana Saitama tengah makan siang dan menceritakan asal-usul kostum hero-nya pada Genos. Awalnya Saitama agak malu menggunakan kostum tersebut, jadi dia terpaksa memakai training untuk menutupinya. Walau kini dia sudah terbiasa mengenakan kostum tersebut, namun Genos malah meminta Saitama untuk mengganti kostumnya. Tentu saja Saitama langsung menolak saran Genos dengan begitu keras. Pada suatu malam, Saitama nampak fokus melihat sinetron di dalam kamar apartemennya. Setelah itu dia menjemur pakaian dan merasakan kalau belakangan ini ada seseorang yang terus memperhatikannya dari kejauhan. Selama ini sudah banyak penjahat yang dikalahkannya, jadi Saitama beranggapan mungkin ada beberapa musuh yang dendam padanya. Sementara itu, Genos terus mengamati pergerakan Saitama selama 3 hari. Sayangnya dia masih tidak bisa menemukan informasi apapun tentang kekuatan rahasia Saitama. Walau banyak berspekulasi, namun Genos berharap bisa mendapatkan petunjuk secepatnya. Pada penyelidikan hari keempat, Genos nampak mengikuti Saitama yang tengah pergi menuju restoran cepat saji. Genos pun menyimpulkan kalau rahasia kekuatan Saitama berasal dari makanan yang dikonsumsinya. Di dalam resto, Saitama langsung memesan stik kentang goreng setelah melihat isi dompetnya. Namun dia agak kecewa karena porsi stik kentangnya begitu sedikit. Apalagi stik kentang kesukaannya yang empuk dan panjang hanya ada 1. Sebelum makan, Saitama pergi ke toilet. Namun betapa kagetnya dia ketika kembali dan menemukan bahwa stik kentang favoritnya telah raib begitu saja. Ternyata yang mengambil kentang tersebut adalah si Genos. Genos merasa aneh, mengapa Saitama harus repot datang ke restoran hanya untuk memesan stik kentang. Dia menilai kalau stik kentang adalah makanan spesial di balik kekuatan besar Saitama. Dia lantas mengirimkan data makanan tersebut ke lab agar bisa dianalisis. Kembali pada Saitama, yang saat ini masih kesal pada sosok yang mencuri stik kentang gorengnya. Dia pun sadar kalau ada seseorang yang benar-benar menguntitnya. Sialnya, Saitama sama sekali tidak menemukan satupun hal yang mencurigakan. Hingga dia sadar kalau semua orang di sekitarnya berteriak ketakutan karena serangan penjahat. Wajah beberapa orang nampak kering dan kusut
setelah diserang oleh buronan kelas B, yaitu Men's Aesthetician Man. Di sini Saitama sebenarnya sudah capek dan emosinya menguap hingga ke ubun-ubun. Aesthetician pun menyadari kalau Saitama adalah hero yang telah mengalahkannya dengan satu pukulan sekitar 6 bulan yang lalu. Kekalahannya dulu membuatnya terus berlatih demi mengalahkan Saitama, dan selama ini Aesthetician berkelana ke sana kemari hanya untuk menemukan Saitama. Namun Saitama salah paham. Dia mengira Aesthetician adalah penguntit yang telah mencuri stik kentang gorengnya. Tentu saja Aesthetician benar-benar bingung dan sangat ketakutan. Sementara itu di laboratorium, Genos meneliti kandungan stik kentang milik Saitama. Dia pun sangat pusing karena makanan tersebut tak ubahnya seperti kentang goreng biasa. Dan pada akhirnya si Genos tidak mendapatkan satupun petunjuk. Kembali pada Saitama, di mana dia membantai Aesthetician dengan sekali sikat. Dia pun menceramahi penjahat tersebut agar tidak seenaknya mengambil kentang goreng orang lain. Saitama mengetahui resiko menjadi seorang hero, di mana mungkin ada musuh yang dendam padanya. Namun dia tetap berpikir positif, karena mungkin ada orang yang terbantu karena tindakannya selama ini. Waktu pun terus berjalan, dan sudah 3 tahun berlalu sejak dia menjalani pekerjaan hero-nya ini. Dia pun membutuhkan seseorang yang menyadari semua aksinya selama ini. Saat itu dia pun teringat dengan sosok cyborg yang berniat untuk menjadi muridnya. Menginjak hari kelima penyelidikan, Genos pun memantapkan tekadnya untuk menemui Saitama secara langsung di apartemennya.